Gadis trendy ini sedang berjalan-jalan. Langsung terlihat oleh wartawan yang berdiri di luar hotel. Izzy bahkan belum masuk, mereka sudah berfoto. Dia juga percaya diri dalam berkolaborasi dengan wartawan. Namun setelah melihat muka aslinya, "Ia siapa? Aku nggak tahu." Memang tak sopan. Izzy adalah pemilik toko tukang cukur rambut. Selalu percaya diri bahwa toko ia adalah toko terbaik di New York. Hari itu saat ia sedang di toko, dia menerima telepon dari orang asing. "Saya menelepon atas nama bos saya. Dia adalah Pangeran Thomas dari Lavania. Saya ada kepala pelayan yang selalu berada di sisinya." "Benar kan? Jika demikian, maka saya Ratu Gino." Izzy mengira temannya sedang menggodanya. Namun, pihak lain dengan tegas ngomong dia ingin mencarikan penata rambut untuk sang pangeran. Lalu Izzy melihat nomor telepon itu dengan curiga. Kemudian mengkonfirmasi ke teman itu memang nomor telepon Lavania. Saat ini, ia sudah percaya pria itu dari Lavina. Ia akan menghasilkan $500 kalau potong rambut untuk pangeran. Izzy sangat senang. Biasanya, harga potong rambut cuma $29. Izzy merasa inilah terobosan dalam karirnya. Jika memotong rambut untuk pangeran, harus berdandan yang cantik. Itu sebabnya adegan di awal film muncul. Pangeran Thomas memiliki rambut keriting. Karena segala tindakannya dibatasi oleh aturan. Setiap hari ia harus menghadiri banyak pesta. Juga harus mengenakan kemeja bunga dari desainer terkenal. Ia merasa itu sangat jelek. Apa pendapat Anda tentang kemeja ini? Yang mulia, Anda lebih ganteng dari karangan bunga mawar ini. Thomas merasa ia tak hanya dikendalikan, tetapi juga tak siapapun jujur dengannya. Karena untuk membuktikan diri masih ada sedikit kebebasan. Ia bertekad untuk memotong rambut pada hari ini. Di bawah tekanan Thomas, kepala pelayan paksa setuju. Fabre memperkenalkan penata rambut terbaik New York kepada kepala pelayan. Tapi dia salah menelepon ke salon rambut Izzy. Izzy ke hotel sesuai jadwal. Kemudian kepala pelayan mengantarnya ke kamar pangeran. Melihat kamar yang mewah, ia terkejut. Namun ketika bertemu kepala pelayan, dia dengan tenang bilang ini hanya sebuah kamar kecil. Saat Thomas muncul, Izzy agak bingung. Dalam perjalanan ke sana dia mencari informasi di internet. Kemudian berlutut untuk menyapa pangeran. Berpikir tentang tidak bisa menyentuh pangeran. Karena untuk meredakan stres Izzy, Thomas inisiatif untuk ngobrol dengannya. Menjabat tangannya secara aktif. Saat Fabre minta pembantu membawa teh ke kamar. "Apakah kamu nggak suka minum teh?" "Iya." "Paham, kan? Pergilah." "Siap." Sikap kepala pelayan Fabre sangat menakuti pembantu sehingga dia menumpahkan nampan teh. Ia tak membantunya. Apalagi memarahi pembantu lalu meninggalkan. Izzy merasa agak kesal. Lalu menatap pangeran masih tenang duduk di sana. Lalu, cewek langsung menghibur pembantu. "Tak apa-apa. Biasanya, kita akan agak ceroboh." "Makasih, Mbak." Izzy sangat kesal dengan tindakan Thomas. Ia marah banget. Kemudian, ia memotong rambut Thomas sambil mengkritik pangeran tidak menghormati orang lain. Bahkan ia ngomong jika sikap seperti itu, tidak ada pelanggan. Namun Thomas tak pikir gitu. Karena ialah pangeran jadi ia tidak perlu melayani orang lain. Rakyat gimana? Bukan. Rakyat adalah penguasa. Ya benar. Gila. Ini benar-benar bikin marah Izzy. Jadi ia nggak mau terus memotong rambut. Dia kemudian mengemasi alat-alat, lalu meninggalkan. Kepala pelayan bergegas untuk menanyakan apa yang terjadi. "Apa yang terjadi? Kalian memang buruk. Meskipun aku sangat menyukai kemeja kamu." "Ya ampun. Dari mana tukang cukur ini berasal?" Pangeran ini harus pergi ke salon rambut kecil untuk potong rambut. Namun, Izzy mengkritiknya kepada keluarganya. Pangeran itu melihat seseorang diintimidasi. Tapi ia tak peduli sama sekali.
Sebagai seorang pangeran, ia harus berani dan jujur. Harus melindungi rakyat. Tapi Pangeran Thomas tidak marah dengan kata-katanya. Tetapi juga membayar uang dan gunting pemangkas yang lupa dia kembalikan padanya. Ketika kepala pelayan menggertak pembantu, Pangeran acuh, ia tak peduli. Meski Izzy masih sangat marah, dari awal hingga akhir, ia tetap serius dalam bekerja. Terus membantu Pangeran Thomas memotong rambutnya. Meskipun Thomas hanya berada di toko untuk waktu yang singkat, tapi ia merasa gadis dan temannya bersemangat. Ini adalah kegembiraan yang belum pernah ia alami. Setelah memotong rambutnya, Thomas ngomong ia mau naik ke kereta api. Nenek Izzy langsung merekomendasikannya sebagai pemandu. Keduanya berjalan-jalan. Di belakang, ada mobil mewah mengikutinya. 1, 2, 3. Hentilah. 1, 2, 3. Ayo berhenti. Keduanya mulai berlari cepat ke depan. Mobil di belakang masih mengikuti mereka. Sudah lama, Thomas belum bahagia begini. Keduanya memandang bintang di langit malam bersama. Mantap sekali. Thomas merasa cewek lebih cantik dari bintang-bintang. Saat ini, kepala pelayan mengingatkannya harus pulang untuk mempersiapkan upacara pertunangan. Ia mengucapkan terima kasih kepadanya. Meskipun mereka hanya bertemu dalam waktu yang singkat. Tapi Izzy, mungkin ia juga baik hati. Akan lebih baik kalau ia nggak sombong. Thomas tidak tahu apa-apa tentang cewek yang ia akan pertunangan. Pernikahan dua orang adalah persatuan politik. Ketika menyebut tentang penata rambut untuk pernikahan, kepala pelayan tahu Thomas mikiran apa. Ia segera mengeluarkan kartu nama Izzy. Selain itu, menyanjung status mereka dalam bidang tata rambut. Ibu pengantin wanita mengira itu nyata, jadi dia setuju. Keesokan harinya kepala pelayan ke salon rambut Izzy. Mengundang dia ke Lavania untuk bekerja sebagai penata rambut untuk pernikahan kerajaan. Ini adalah kesempatan yang sangat langka. Tapi hanya ibu Izzy yang mengkhawatirkan keselamatannya. Mama takut ada sesuatu yang buruk terjadi bagimu. Mama, tak apa-apa. Jangan bimbang. Tak berapa lama, Izzy dan temannya bersemangat naik mobil mewah ke istana kerajaan Lavania. Agar Izzy menyimpan momen-momen indah di sini, kepala pelayan mengantar mereka ke kamar. Tapi kamar Izzy yang paling spesial. Kenapa aku punya kamar sendiri? Pangeran merasa bahwa dia membuat kesan pertama yang buruk padanya. Dia berharap dia akan berubah pikiran. Kepala pelayan Fabre memeriksa profesionalisme mereka. Izzy akan menata rambut pria. Baiklah, kamu bisa pergi. Dia merasa sangat beruntung telah lulus tes. Lalu ke tempat penata rambut wanita. Tapi dikritik habis-habisan oleh Fabre. Mengkritik gaya rambut itu seperti tumpukan jerami. Kemudian mulai mengajari mereka cara menata rambut. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya betul. 1, 2, 3. Cepatlah. Izzy ke pasar. Dia terpesona oleh keindahan tempat ini. Ketika dia melihat anak-anak di seberang rel kereta api, dia segera menyeberangi jalur kereta di seberang pasar. Tempat ini benar-benar kebalikan dari jalan yang ramai dan makmur sebelumnya. Ini sebenarnya lingkungan yang miskin. Setelah berjalan palang, Izzy kembali ke istana dan berbagi kegembiraannya dengan temannya. Bahkan mengajak mereka mengalami kehidupan di sini pada malam. Tapi mereka sangat lelah. Ketika upacara pernikahan akan datang, pekerjaan mereka masih belum seperti yang diharapkan. Jadi Izzy harus keluar sendiri. Kebetulan, ia bertemu kepala pelayan. Dia menyarankan Izzy jangan keluar pada malam karena akan berbahaya. Setelah menasihatinya beberapa saat, dia segera kembali ke kamarnya untuk memberitahu Thomas yang sedang sibuk dengan pekerjaannya. Kita harus mengirim pengawal untuk mengikutinya. Kalau gitu, kamu mengikutinya. Maaf, aku nggak bisa. Dia membutuhkan seseorang yang bisa mengikuti jejaknya. Apakah kamu ada crush? Yang mulia, apakah Anda ingin mengikuti?
Gadis yang cantik ini ingin merasakan kehidupan malam Lavania sendirian. Ketika dia ke taman, dia bertemu dengan pangeran. Izzy takjub saat melihat Pangeran Thomas. "Kenapa kamu ke sini? Aku mau berjalan-jalan denganmu. Kamu bisa mengantarku kemanapun kamu mau. Bersenang-senanglah, semakin banyak orang semakin baik." Jadi kalian berdua keluar dari kastil bersama saat matahari terbenam. Namun, jalanan yang ramai di siang hari kini tak siapapun. Thomas segera menyarankan untuk kembali ke kastil. Namun Izzy mengantarnya melintasi rel kereta. Pergi ke lingkungan yang miskin di seberang. Tempat ini sangat ramai. Inilah kali pertama ia makan sate. Itu juga pertama kali ia menari tarian daerah dengan orang lokal. Semua orang memperlakukannya seperti orang normal. Setelah lelah, mereka beristirahat. Di tempat ini bisa melihat bintang-bintang yang lebat di langit malam. Antusiasme orang-orang di sini benar-benar menyentuh kalian berdua. Keduanya berjanji akan berusaha untuk bikin kehidupan orang lokal di sini lebih baik. Saat sarapan keesokan harinya, Pangeran Thomas ngomong dengan raja. Ingin melakukan sesuatu untuk membantu lingkungan miskin. Tapi dia hanya ingin Thomas mempersiapkan pernikahan dengan baik. Sementara Thomas sedang berlatih untuk pernikahan, Izzy udah bertindakan. Dia mulai membagikan selebaran. Membantu anak-anak miskin di lingkungan miskin untuk mengumpulkan mainan, buku-buku dan peralatan rumah tangga tua. Semua alat yang dikumpulkan ditinggalkan di loker penjaga. Apalagi, ia masak mie untuk anak-anak di sana. Perbuatan baiknya telah menyentuh banyak orang. Thomas melihat betapa sibuknya Izzy. Jadi ia juga mau membantunya. Ketika melihat loker penjaga penuh dengan alat-alat yang lama, ia memutuskan untuk bergabung bersama untuk membantu orang miskin. Thomas segera pergi ke ruang penyimpanan kerajaan untuk mengambil barang-barang rumah tangga yang sudah diganti dan tidak digunakan lagi. Lalu bawa buku-buku tua yang terkumpul ke lingkungan yang miskin. Anak-anak kecil melihat mainan tersebut, semua sangat senang. Keduanya terus-menerus keluar bersama, yang menarik perhatian calon ibu mertua. Aksi Izzy membantu Thomas merapikan rambutnya ditemukan olehnya. Keesokan harinya foto mereka dimuat di koran. Semuanya menjadi kekacauan. Raja dan Ratu khawatir pernikahan itu tidak akan berjalan sesuai rencana. Jadi memerintahkan kepala pelayan untuk memecat Izzy. Wanita tua mau raja menjelaskan dennya. Tapi sekarang Pangeran Thomas jatuh cinta dengan Izzy. Ia ingin Izzy tinggal di kastil ini. Tolong, jangan tinggalkanku. Kamu harus menikah besok. Pengantin wanita adalah orang yang aku tidak tahu. Aku tak mencinta ia. Jangan pergi. Nggak bisa. Izzy telah memutuskan untuk meninggalkan tempat ini. Sekarang dia juga jatuh cinta kepada Thomas. Tapi dia tak ingin menjadi orang ketiga. Thomas segera bertemu dengan ayahnya. Ingin membatalkan pernikahan dengan Lauren. Tetapi raja dengan tegas menolak. Karena inflasi, investasi gagal. Sekarang istana telah muncul krisis keuangan. Jadi inti dari pernikahan politik ini adalah menjual lingkungan miskin itu untuk mendapatkan uang. Hanya dengan begitu kita dapat menyelamatkan keluarga kerajaan. Satu sisi adalah kelangsungan hidup keluarga kerajaan. Satu sisi adalah cewek yang ia cintai. Thomas terpaksa harus pilihan. Pada hari pernikahan, Thomas bertanya kepada kepala pelayan apakah topi ini indah. Inilah kali pertama ia bilang, "Nggak indah." Kemudian kepala pelayan menceritakan kisahnya. Ia lahir di sebuah desa kecil. Sejak kuliah, saya jatuh cinta dengan seorang gadis. Karena prestasi akademiknya yang luar biasa, ia dipilih oleh keluarga kerajaan untuk masuk ke lembaga penelitian. Karena pekerjaan, dia meninggalkan gadis itu. Tetapi pada akhirnya dia menemukan walaupun ada banyak uang, tapi tidak bisa bersama orang yang Anda cintai, itu semua tidak ada artinya. Kepala pelayan mendorongnya untuk mengejar cintanya. Thomas juga mengerti apa yang diinginkannya. Dia pergi mencari tunangannya Lauren. Ia mau ngomong dengannya. Pernikahan tanpa cinta tidak akan bahagia.
Tak disangka, Loren juga gitu. Aku juga tidak ingin menikah. Baiklah. Semua ini didengar oleh Ibu Loren yang berdiri di luar. Izzy pulang ke salon rambut. Karena kabel listrik sudah tua, sering terjadi kebakaran di salon. Setiap saat seperti ini, pemilik mengancamnya. Kali ini Izzy mengeksposnya. Pemilik telah membayar biaya perbaikan saluran listrik. Dia juga ingin mendapatkan uang dari kedua belah pihak dan menyangkal bahwa dia tidak menerimanya. Dia terekspos jadi dia buru-buru kabur. Izzy juga berdiskusi dengan ibunya bahwa dia ingin bekerja lebih bermakna. Ia mau bekerja sebagai guru. Meskipun ibunya tidak menginginkan itu, dia tetap setuju dengannya. Ia khawatir. Setelah ruang sepi lagi, dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Sekarang Thomas mengendarai kuda putih ke rumahnya. Dia mengaku padanya, "Kamu adalah bintang di langit. Adalah apa yang aku inginkan. Adalah takdir." Keduanya akhirnya bersama. Dengan restu semua orang, mereka menjadi pasangan yang bahagia.